Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku IP. Dua adik ayu rak mulya, perkara kakake adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning ndi wae di adik ayu mesti mulya. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tapi nek adik elek wis biasa wae wong ngono. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Oh dimulai anak Ibrahim, mereka calon IP. Muni bojo di sebelah deh. Warang muni dulure mlebu kamar, diperlakukan khusus, Sarah ngamuk. Nabi bodoni, Nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terjadi Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam, kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita, Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau, sampai 3 kali nggak mau. Dipaksa, terus tangannya raja tadi salah itu dijimbe, jadi cacat. Sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang Nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri Nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran, iku tawassul Sarah tetap boleh. Nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawassul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Yo tawassul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau, tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu, terus jari raja tadi, wahai pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe Mbah Mun, Hajar ku yo ayu. Perkara ini dhisik sing oleh dadi pembantu iku ana lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbah pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga saya juga bingung, terus pilihannya juga bingung. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak, akhirnya seneng Hajar seneng Nabi Ibrahim, soalnya walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam anna kullan minal qaulaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in lakinnil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinnil qaulu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didzabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kita PSK Ismail ya Ismail, enggak tekno. Ismail apa Ishak? Kita sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya. Apa Ishak? Ismail. Ismail. Iya, milih. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah we kompromi ya, saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Anda tengah kan, no? Tak debusi bidibkhin kelan sembelian, bikapsin tegesi sembelian, altimin kang gede minal jannati saing swarga. Wa utai al-kapsul azim iku alladzi kuwedhus qaraba kang ngurbanahu ing alladzi sapa Habil bil ja'abi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa?
takbir, tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun abqa yen atik ninggal ingsun, maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang apik. Maksudnya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim, Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi nabi sing bejo ya nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton, Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran Rabakal Lali. Saya itu dulu tuh heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali. Ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata. Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal. Kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang ini loh agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh, tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ada anak jinakno Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoke rata-rata artis-artis jenis apa? Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jeneng Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono iku. Wah, matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe ning masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu, yang sebelah ini dipakai tembok ratapan. Tembok yang sama, yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok, aku tak ning Bantul. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak dongo ya krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah. Karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sapa wae mlebu ya oleh wong sapa?
Bisa. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi nggak berpakaian apa? Islami. Senajan to mau ning jowo di masjidnya Amr bin sama. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye? Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak itu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11, itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non-Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa, Raono ya, Islam kabeh aja nih, meskipun gak wong pilihan dek nih, Mustafa sing jeneng saya gak buatan Raono maknane. Makanya saya itu mikir, nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju gak mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel itu disambungi. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi. Karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya, fihi ayatum bayinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama. Itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan. Wa adnanu bila roibin inta dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyan. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai
Yahudi akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ngene lho. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia rak terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham to kita? Angel temen nerangno kowe iku. Mesti diarani Islam. Lah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Mlanin kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing nalono awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalahne wong Islam. Lagi menangne Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga nopo agama. Ya wis. Lah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Wis aku pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israroh Gus ora tau mikir, yo satu ora roh enak. Jadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisnya piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud, akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Jadi sing ketok elek iku wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lo termasuk turunan Sunan Kudus ning catetan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara men kalah mbek Saridin ceritane. Sakjane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Nang kowe cerita Saridin ku kali Sunan Kudus men kalah. Berarti niki buyutku cah ketok ya luwih kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucute ku elek. Kowe mesti ra roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek Yahudi, debat mbek Nasrani itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Kamu ikut siapa agama kamu?" "Ibrahim." "Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim." "Berarti kamu harus hormat saya Muhammad." "Kenapa?" "Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani." Sing jarung Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh sewenang ngupal. Mergo ketok goblok e. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa ke mendingin lah. Bandur Salim penggemar Hasan Hasan itu anak kula.
Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu ketucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi iku putune Nabi Ibrahim ko Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani, pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzilati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilati Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra ya itu. Kok ruwet banget ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kowe mlebu swarga lah spek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ora paham lah sementing mlebu swarga lah iku masalah kowe. Ora tahu kepikiran li'ilai kalimatillah. Aku yo cara kon mlebu swarga mek kon paham Quran. Milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek sida mlebu ora mungkin paham Quran bu neraka. Kowe aneh-aneh. Maksudnya keton regani pangeran lah mlebu swarga keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian. Makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan enggak mungkin. Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni. Atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buwanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah diarani bid'ah. Lah bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah ketika nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku repot besar. Pusing aku mikir berarti. Ayo kowe ngono ta ora kelakuan ame iki. Sing ana mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariya fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning di wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab, kowe maca kok historis Allah itu semene wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku tak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya bener. Terus bener sapa sing ngalim? Wis Gus tak wong ngalim bener. Ya nek ngono padha benere wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca mbos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya
Ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Daud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu. Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mulane kena dadi wali, nggo anak putumu, muridmu wali, nak ora repot, guri-guri dikai sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugihan piye sih. Iku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu enggak usah ditua banyak. Nah, lalu makom itu terserah siapa pertanyaan? Terserah yang rumat apa terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira bidali ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong tau nih? Dong tenan? Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa jawab siapa coba? Misalnya soban terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena azab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wonge paling kuatir nak anake mati, putrine mati. Ora ana cerita bojo ning bab iku. Wah, bojo ora melok aku ora ora. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo. Bojo iki sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono dhuwit sing wedok Gus. Ya wis nak ngono wis kejawab ya wis anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean. Tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya dadi. Kula nggih setuju sing gudrak-gruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang enggak dilibatkan? Memang enggak seru. Seru anak.
Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembah, dan itu mereka mundur, enggak jadi mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali, secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melo-melo lah ya. Aja melo-melo mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melo-melo. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok wis sing kasil. Dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Keton nerang gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya, dadi kowe ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku iku Ishak, tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diteruslah sampai wa'adnanu bila raibin intadzabin ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi. Sakjane mau diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah. Nambah waca Arab terus kira paham mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika bidirinya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah ketika berhala banyak, Nabi gak mau madhep Ka'bah. Nanti dikira nyembah
berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nek wani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani. Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni. Kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqila Allahu makhruja. Tekan dadi wali kepingine entuk dhuwit yang enggak terduga. Udah diuteke ku dhuwit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng dhuwit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh dhuwit. Dadi wis kenapa dadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Jadi uteke wis elek. Jadi institusi wali wae demi. Jadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutek cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besak. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Oh, yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan boleh sengguri ben. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ana pendapat loro. Ya sudah, ana Ismail ya Iska. Tapi kabeh kitab iku pancen setuju SK tapi wis ben kok. Aku kadang ya aduh matane wong tenan. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh mata ana wong guys. Sabar. Ismail wis ya. Ismail. Soale malah sing nguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi kaya ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian, maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Gitu. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid yang bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya,
Ruhin mati anak putune sugih kei cungkup wali besar Ruhin kan terserah nih. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yo. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang itu? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gone lemari ini mau ana kitab. Mbok nek nggone manane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antahira bi fi'alit taifina wal akifina warrukais sujud. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal Abu Lahab kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip iku mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sok ben kalah. Nak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Lah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bi'alit taifina wal akifina warrukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang, kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan to makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan ini ya. Di mulane kowe sing syukur ngaji sampai roh kaul loro Ishak Ismail wis ya gitu sapa to sing mesti Ishak Ismail mau bar Ismail gak konsisten ben kok supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh wis ngene padha ra roe wa tarakna abqaina ali fil akhirin sanan pengalaman hasanan kang bagus salamun te keselamatan minna sanging kita maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim kadhalika mengkono-kono kabeh kama jazina kaya malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apik mesti kepen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usatamanna Ibrahim iku min ibadina al-mu'minin. Saking pira-pira kawula ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekeki berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudillah digawe dalil apa bidzalika klan dawi Ishaq ala anadzabiha ing atase sak temene sing disembelih ku ruhul ya anak Ishaq. Lho dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Jadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Iska. Oke partai Jalalain apa Sawi? Yo Jalalain kaose kadung kaos Jalalain dulu. Yes pokoknya nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono ae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih.
jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ishak, Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nanti ku jelas. Aduh. Repot. Jadi wong alim dadak. Mulai kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Tangan-tangan kok yo ono bener e. Lah wong gendeng ora tau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susah dadi wong waras. Aku pertama eskal. Engko waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kena susah berarti waras. Nak tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Nabian Khalid dadi nabi halul muqaddaratun ayu jadu. Tegese den petuki sapa apa Ishak muqaddaran Khalidin kira-kira ana apa nubuwatu. Ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat. Tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi. Tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin. Wa baroknalan berkah ingsun ali ing atase Ishak bitaksiri dzurriyyatihi kelawan akeh anake dzurriyai wa akeh. Mergo Ishak di anak Yakub, Yakub ya anake iku meh 12 napa pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Eling-eling sinten Yusuf kalian apa? Wala Ishak lan ing atase Ishak waladahu wa barokna alaihi wa ala Ishak. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atase Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishak. Kan Yakub bin Ishak bin Ibrahim waladiye iku anak Ibrahim. Terus bijalina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing akeh-akeh nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan nggak mungkin ada nabi paling banter jadi wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utayono sing apian mukminun wa dzalimul li nafsi kafir mubinun kang jelas bainul kufri tekse jelas kafire. Walakot manan nalan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wana jena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israil. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israil itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israil itu dulu hidup zaman Nabi temui di Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi. Tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen. Jadi orang Israel asli ada, pendatang juga ada, asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau nation sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya, Muhammad kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa? Ibrahim lewat Ismail. Dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah. Yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa? Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adnanu bila raibin inda dzamil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Walaqad mananalan teman-teman paring ingsun wa nasarnahum lan budi wa najjainahum minal karbil adim sanging prahara sing gedhe. Prahara sing gedhe bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Ndak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel ndak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel ndak mesti Bani Israel, biasa aja orang lain hidup di situ. Jadi lengi-lengi. Jadi kok muni wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh gitu. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan aladimi kang gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba?
Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasornahum lan nulungi ingsun hum ing kabeh. Turunan tolong catat ya Allah karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfari itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafadzkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua,
La ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah. Ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh punya, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya kan. Lah yo gak gawe langit bumi, gak di prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Jadi saya ulang lagi, ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show, pertunjukan. Supaya pertunjukan ini tidak dosa, saya isi ngaji betulan. Tapi jangan diulang. Karena biasa ngaji rutin. Saya di Jogja tafsir Jalalain sudah juz 23. Pernah khatam hikam. Sekarang Nashihul Ibad separuh. Saya ngaji di Sedogiri Etkon, di Sarang Balaghatul Quran, di Hajen Lubul Usul, tapi sarahnya yang Thariqatul Usul, sarahnya Mbah Sahal Mahfud. Jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan. Ini masalah, masalah. Gak boleh mondok itu harus buat tulis zaman. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin lagu ini ya. Jadi kalau mondok cepet itu kemungkinannya apa? Lagu ini. Begini, tapi saya tertarik apa yang dikatakan Kiai Haji Abdul Manan tadi, menyangkut kalimat tauhid. Saya ngaji di mana-mana bilang, kalau ngaji itu yang tahqiq itu detail. Detail itu bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafat yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafat yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu. Kecuali tadi ya dalilnya pokoknya ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka tidak sadar terus, berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, berhubung digojlok ini terus nggak jadi sadar. Jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi tidak apa? Nggak sadar. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya ngajar tafsir masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang, Delalah Muyassar
Ya mungkin agak-agak keramat, jadi tetap jam 3:04 saya bisa ketemu Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau. Dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul madhab beliau. Karena al-arwah junudun apa? Mujannada. Begini, saya sering dingetikani Mbah Mun, politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan. Ini yang perlu dikatakan. Jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? Kejelasan. Misalnya begini, siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud, akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam. Begitu juga Wahsy, qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, pembunuh Said Hamzah, akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ngambil sikap itu ya cara Jawa itu anggang-anggang. Anggang-anggang itu gak tegas, tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Saya ulang lagi, gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim. Bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh. Bisa saja yang mondok 3 bulan rois PBNU. Sementara yang mondok lama kadang KRT. Tapi itu hanya hukum duniawi. Saya yakin yang KRT ini PBNU di akhirat. Karena mondoknya lebih apa? Lama. Itu tak jamin. Saya juga berencana mimpin NU di akhirat saja, bukan di dunia. Makanya saya mohon SK itu berat.